ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله تعالى للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat umur kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan nikmat umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak amal saleh dan ketaatan yang kelak akan menjadi bekal kita untuk kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melangkahkan kaki dari rumah-rumah kita masing-masing untuk menjemput pahala besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mau dan mampu untuk melaksanakan salat fardu secara berjamaah. Mudah-mudahan salat berjamaah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemberat timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah diijabah oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan dan juga terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, serta orang-orang yang setia mengikuti ajaran beliau dan istiqamah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali kajian kita
tentang kitab Al-Kabair karya Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yang di dalamnya beliau membahas tentang dosa-dosa besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya beliau membahas tentang ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala dan juga ancaman-ancaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi pelaku dosa-dosa besar yang beliau sebutkan di dalam kitab beliau Al-Kabair ini. Harapan kita mudah-mudahan ketika kita membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berisi ancaman untuk pelaku dosa-dosa besar, dan ketika kita membaca hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisi ancaman bagi pelaku dosa-dosa besar, mudah-mudahan kita takut untuk melakukan dosa besar tersebut. Mudah-mudahan kita takut untuk mendekati dosa-dosa besar tersebut, dan kita diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat kalau seandainya kita pernah melakukan dosa-dosa besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih dalam pembahasan dosa besar yang ke-19, yaitu dosa besar mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, minuman keras dan sejenisnya. Pada pekan yang telah lalu kita membaca dua hadis yang dinukil oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yang mana isi dari hadis-hadis tersebut adalah keterangan tentang dosa berkaitan dengan khamar atau sesuatu yang memabukkan itu tidak hanya khusus untuk orang yang mengkonsumsinya saja, akan tetapi dosa berkaitan dengan khamar atau sesuatu yang memabukkan, baik itu minuman keras atau yang lainnya, itu juga didapatkan oleh orang-orang yang ikut serta dalam baik itu memproduksi minuman keras itu ataupun juga menjual minuman keras, orang yang membawakan minuman keras, orang yang menuangkan minuman keras, dan orang yang memakan hasil dari keuntungan penjualan minuman keras, itu juga mendapatkan dosa-dosa terkait khamar ini. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dosa berkaitan dengan khamar tidak hanya diperoleh oleh orang yang meminumnya saja atau orang yang mengkonsumsinya saja, tetapi ada beberapa orang juga yang mendapatkan imbas dosa berkaitan dengan khamar atau sesuatu yang memabukkan. Yang terakhir kita bahas kemarin adalah hadis yang dinukil oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dari hadis Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadaku Jibril alaihi salatu wassalam, dan Jibril mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melaknat khamar. Allah subhanahu wa ta'ala mengutuk khamar dan orang yang memerasnya, atau kalau zaman itu memproduksi pabrikah
dan empun pabrika. Wa mu'tasiraha, begitu juga orang yang minta diperaskan pesan kepada orang yang memiliki keahlian dalam membuat khamar, lalu dia memesan kepada orang itu, maka si pemesan ini juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dikutuk juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang menjualnya, pedagang khamar, mendapatkan kutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membelinya walaupun dia tidak meminumnya, membelikan untuk orang lain, juga mendapatkan kutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meminumnya dan orang yang memakan hasil penjualannya juga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membawakannya nang maagaha kurira itu dapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dibawakan untuknya juga mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sekedar menuangkan, menuangan akan kawalah bila empat mihup ini kau binang mihup bagi waya aku menduhupi kau menuang ayamah, dapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Wa mustaqiyaha, yang minta dituangkan juga mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa terkait sesuatu yang memabukkan ini tidak hanya khusus untuk yang mengkonsumsinya saja, tapi dalam dua hadis ini disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa orang yang juga terlibat dan mendapatkan dosa berkaitan dengan khamar atau sesuatu yang memabukkan. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala melanjutkan, qala rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fid dharain amin. Dzikrun nahyi an 'iyadati syurabatil khamri idza maridu wa kadzalika la yusallamu alaihim. Menyebutkan tentang larangan membesuk orang yang suka mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan apabila mereka sakit. Jadi ada larangan di dalam syariat Islam menyengau uluh nang ketujuh yang mengkonsumsi sesuatu nang memabukkan tun apabila ia ahaban, elak menyengawain. Padahal di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membesuk orang yang sakit itu sangat-sangat ditekankan. Itu adalah hak muslim atas muslim lainnya dan pahalanya besar. Tetapi ketika orang yang sakit itu adalah orang yang biasa mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, maka dilarang untuk dibesuk apabila dia sakit. Begitu juga larangan memberi salam atas orang yang suka mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Padahal memberi salam itu hukumnya sunnah dan sangat-sangat ditekankan juga di dalam Islam. Tapi apabila uluh adalah uluh nang ketujuh yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, maka kesunahan memberi salam tidak berlaku untuk uluh semacam itu. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kikuan beliau, la ta'udu syurrabal khamri idza maridu, janganlah kalian membesuk orang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan apabila dia sakit. Jadi ingahana Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Itu larangan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Tapi tentu beliau adalah seorang sahabat Nabi, tidak mungkin beliau tuh berbisa-bisa
mahawi pendapat asuranga. Biasanya kalau para sahabat mengeluarkan pendapat mereka itu juga bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ketika si huang athar Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau melarang, ikon beliau, jangan kalian membesuk mereka yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan apabila mereka sakit. Elak menyengawain, ikon beliau, elak menyarangain bila ia ahaban. Kareh dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zahabi apa alasannya, kenapa dilarang, kenapa tidak boleh membesuk orang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan ini apabila dia sakit. Qala Al-Bukhari wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma la tusallimu ala syurabatil khamri. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan berkata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma? Kikuan beliau, la tusallimu, janganlah kalian memberi salam, ala syurabatil khamri, kepada orang yang sering mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, entah minuman keras kah, atau narkoba kah, dan yang lain-lain ya. Kikuan Sayyidina Abdullah bin Umar elak memberi salam akan uluh nang model itu. Kalau sebelumnya larangan dari Sayyidina Abdullah bin Amr, larangan membesuk, larangan menyengawa apabila ia ahaban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujalisu syurrabal khamri, janganlah kalian bermajlis, janganlah kalian duduk-duduk bersama orang-orang yang suka mengkonsumsi khamar. Elak mondok dengan uluh nang ketujuh ya mabuken, gikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Elak bermajlis dengan uluh nang ketujuh ya mengkonsumsi sesuatu nang memabukkan. Kemudian wala ta'udu mardahum, dan jangan membesuk orang yang sakit dari mereka. Nah, itu hadis Nabi. Kalau nang andauna kan ucapan asar dari Sayyidina Abdullah bin Amr. Kikuan beliau, jangan membesuk orang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan apabila dia sakit. Makanya kikuan kula para sahabat itu kalau mereka mengeluarkan pendapat, mengemukakan pendapat itu tidak jauh-jauh pasti sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu hadis langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kikuan Rasulullah, jangan bermajlis dengan para pengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Jangan duduk dengan orang yang mengkonsumsi minuman keras. Dan juga jangan membesuk orang yang sakit dari orang yang mengkonsumsi minuman keras. Bila uluh nang gawi ya mabuk-mabukan, bila ia ahaban kareh elak menyengawain. Itu tidak uleh kula menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mah. Ete kikuan Rasulullah, jangan membesuk orang yang sakit dari mereka. Wala tashhadu janaizahum, dan jangan ikut menyaksikan jenazah mereka. Elak melayatain berarti. Elak umpat maagaha marah kubur yain. Elak umpat menyembahyang yain. Bila uluh nang mate itu, uluh nang ketika belum ketujuh ya mengkonsumsi minuman keras atau sesuatu yang memabukkan laia, dan midak sempet bertaubatin dari dosa ete ketika ia mati. Elak bermajlis dengan ia, elak menyengawain bila haban, elak menyaksian jenazahain. Ikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya menyebutkan salah satu yang akan didapat oleh orang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan ini pada hari kiamat. Siksa, azab bagi orang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan pada hari kiamat. Kikuan beliau, wa inna syaribal khamri, sesungguhnya orang yang mengkonsumsi khamar, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, yaji'u yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat,
muswaddan wajhuhu, bauya bebilem. Biar uluh paling beputih sehwang dunia tuh. Tapi ketika gawi ya mengkonsumsi nang memabukkan, mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan lain sebagainya, maka salah satu balasan yang akan Allah berikan kepadanya pada hari kiamat, dia akan datang di hari kiamat nanti dalam keadaan mukanya menghitam, baunya bebilem kerentum. Tidak berhenti sampai di situ, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudli'an lisanahu ala sadrih, gelaya taulur sampai usuk, belua gelaya. Gelaya itu berpanjang dan menjulur sampai usukah. Sampai usukah. Karena rancakan maihub sesuatu yang memabukkan, minuman keras dan mengkonsumsi yang memabukkan yang lainnya. Ketika lidahnya, lisannya menjulur sampai ke dadanya, yasilu lu'abuhu, sambil liura mengalir. Dan memang kebiasaan kalau uluh teh gelaya menjulur macam itu, liura umpatnya menetes. Dan ternyata liur nang mengalir tun yakdharuhu kullu man ra'ahu, orang yang melihatnya nanti pada hari kiamat akan merasa jijik begitu ya. Setiap uluh nang memangak peminum minuman keras tun, ketika baunya bebilem, kemudian gelaya menjulur sampai usuka, liura menetes, uluh nang menggite, setiap kungan nang menggite ate jijik begilek. Wa arafahu annahu syaribul khamri, dan setiap orang yang melihatnya kenal. Jadi itu seakan-akan menjadi tanda akan uluh nang kebiasa ya waktu ia belum si dunia teh mengkonsumsi khamar tuh. Jadi tanda kaya kan sebelum-sebelumnya itah pergi menyampaikan tentang uluh nang melakukan dosa riba, tanda ya kareh ketika ia dibangkitkan, bangkit dari kubur ketika terjadi hari kiamatnya dalam keadaan mabuk, sangko uluh kesurupan. Dan itah kenal kareh bila ia beluak bahwang kubur dalam keadaan sangko uluh kesurupan mengamuk-ngamuk, itu teh gawi ya waktu belum menggawi dosa riba. Nah termasuk itu nang gawi ya waktu belum mengkonsumsi sesuatu nang memabukkan kareh dumah pada hari kiamat, tandanya adalah bau ya bebilem, gela ya menjulur sampai usuka, liura memantis-mantis, setiap uluh nang mengitea begilek. Dan uluh nang mengitea itu ketawa ya bahwa ia itu waktu belum pecandu sesuatu yang memabukkan, rancak menggawi dosa, mengkonsumsi sesuatu nang memabukkan tuh. Qala ba'dul ulama'i innama naha an iyadatihim wassalami alaihim lianna syaribal khamri fasiqun mal'unun qad la'anahu Allah wa rasuluhu kama taqaddama fi qawlihi la'ana Allahul khamra wa syaribaha al-haditha. Sebahagian ulama berkata hanya saja dilarang membesuk orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras itu apabila mereka sakit, dan dilarang memberikan salam kepada orang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan itu. Kenapa alasannya? Karena orang yang meminum khamar, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan itu adalah orang fasik dan orang yang dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagaimana di hadis sebelumnya kawan beliau. Jadi dikutuk itu kan dijauhkan dari rahmat Allah. Sementara ketika itah tulak menyengau uluh haban, uluh nang haban teh mendapatkan pahala dari itah menyengawa. Dalam satu riwayat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa uluh haban nang menyengau itah teh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi uluh nang menyengau dapat pahala, uluh nang haban nang inyengau itah dapat pahala. Salah satu pahalanya adalah mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika nang haban tun uluh nang ketujuh ya mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan yang tadi dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, ikhwan Nabi ela menyengawain, kareh untung ya. Kareh untung ya. Hantam kalau itah menyengawa dapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, sementara ia tun kana kutukam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ia tun kana laknatam oleh Allah dan Rasulnya.
Fa inishtaraha, apabila dia membelinya, uluh nang mengkonsumsi minuman keras na, ia surangan nang memilih nang maihupa ia, kemudian tulak marawarung ia surangan memilih atau ikon beliau wa asaraha, mida memilihin ia surangan nang memerasa mahawi khamarat ia surangan, maka ikon beliau kana mal'unan marratain, maka dia mendapatkan laknat 2 kali. Jadi haluli marah hadis nang andau Allah melaknat uluh nang memproduksi uluh nang maihupah, uluh nang menjualah, uluh nang memilih nakikon beliau kalau uluh nang maihupah teh ia surangan nang memilih berarti ia itu mendapat laknat 2 kali. Laknat hantam ia maihupah, laknat hantam ia memilih. Kalau ternyata ia surangan nang mahawi tidak memilihin rupa teh, milih anggur mah atau milih bahaya mah, lalu ihawi iraci ka suranga mahawi minuman keras suranga, mahawi sesuatu nang memabukkan suranga, memilih narete obat komik bete campur-campur dengan nang lain-lain, lalu mabuk meho bete, berarti iya meho pak dapat ije laknat, kemudian iya nang mahawi dapat ije laknat hindai. Iya nang meintay hantam nang meintay andau kawan nabi kica mendapat laknat Allah aja, berarti mulai toko menuju ukan iya mengkonsumsi iya nang meintay dapat laknat hindai, iya nang menuang dapat laknat hindai, berarti berapa kali laknat kalau ternyata iya begawi surang ama bidala kuduhub dengan kawalain memilih ayah kemudian menuang ayah maihup ayah, maka itu mendapatkan laknat beberapa kali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in saqaha li ghairihi, kemudian apabila dia menuangkan lagi untuk orang lain, rupa ada kawalan deh maihup-ihup, dan biasanya memang bakawal macam itu, padang sawit bakawal rupa ia memilih ia nang meracikah akan ia surang ia menuang ia maihup ia aja berapa kali, jadi tidak dapat laknat Allah. Kemudian menuangan hendak akan kawalah dapat laknat Allah Subhanahu wa taala lagi. Berarti semakin banyak pekerjaan terkait khamar ini yang dilakukan oleh dirinya sendiri, maka semakin banyak, semakin panen laknat Allah Subhanahu wa taala ya. Semakin are ia dapat kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Antam Nabi menyebut setiap orang yang terlibat dapat laknat Allah Subhanahu wa taala iku Rasulullah. Jadi apabila ije kungan manang terlibat menggawi seberataan teh, berarti nang ije kungan teh dapat beberapa kali laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Cair ya, berarti cair dosa. Falidzalika naha an iyadatihi, oleh karena itulah kikuan para ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengahana membesuka menyengau apabila ia haban hantamin rancak bebanaran ia tu dapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Rancak bebanaran ketika ia memilih dapat laknat, ketika ia menuang dapat laknat, ketika ia meihup dapat laknat, ketika ia menengak kawal dapat laknat ya. Maka ya ingahana ya Rasulullah hantam uluh nang macam itu ketutuhukan nam dapat kutukan dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dilarang untuk membesuknya ketika dia sakit, wassalami alaihi, dan dilarang untuk memberi salam kepadanya, illa an yatuba, kecuali kalau ia sempet bertaubat, kecuali kalau ia jadi bertaubat. Jadi sebelum haban rupaan nang ketujuh ya bemabukan teh taubatam dari dosa itu, maka bila ia haban karena nyengau am, bila ia haban tahu am nyengau. Tapi kalau haba ya git gara-gara kearean mengkonsumsi nang itu rupa lah hendak mati hendak tujah, maka nang macam itu teh nang hindi sempet bertaubat ikuan Rasulullah beliau melarang untuk membesuknya apabila dia sakit, kecuali kalau dia bertaubat. Faman taba taballahu alaihi, barang siapa yang bertaubat kepada Allah maka Allah akan menerima taubatnya. Jadi pintu taubat selalu terbuka, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama matahari belum terbit dari barat, selama ruh belum sampai ke tenggorokan, maka sebesar apapun dosa nitah, sedatu hein pun dosa nitah, seluas hein pun dosa nitah, Allah mengahawi tah sewang Al-Quran,
qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Jadi walaupun datuh bebenaran menjadi dosa, tetap mengharapkan rahmat Allah, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Elak terus menerus sehuang dosa teh. Elak merasa bahwa Allah tidak menerima taubat itah. Elak merasa bahwa Allah tidak menerima permohonan ampun itah nang ilaku itah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi laknatun arek kalau ternyata uluh hiji kungan menggawi nang terkait dengan minuman keras atau sesuatu nang memabukkan tuh. Dzukira, disebutkan annal khamra la yahillu tadawi biha, bahwasanya khamar ini tidak halal berobat dengannya. Ada bae lu berobat dengan khamar? Ada kira bae? Hakikatan beliau menyebutkan pendapat bahwasanya tidak halal, tidak boleh berobat dengan khamar. Sebenarnya bukan hanya dengan khamar. Nanti beliau akan menyebutkan satu hadis yang mana hadis itu redaksinya umum. Tidak hanya menyebutkan tentang tidak tahu berobat dengan khamar mah, tapi dengan seberataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, ishtakat ibnatun li fanabadtu laha fi kuzin fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghli faqala ma hadha ya Ummu Salamah, ma hadha ya Umma Salamah. فذكرت له أني أداوي بها ابنتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. Dari Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, ikhwan beliau, seorang anak perempuanku mengeluhkan penyakit. Jadi ada anak bawi beliau haban. Lalu ikhwan Sayyidatuna Ummu Salamah fanabadtu laha fi kuzin, lalu aku mahawi minuman dari anggur si huang are nang akan hapa lu bakasak banyu ate panci bae, si huang panci. Ya aku mahawi minuman anggur si huang panci, ikhwan beliau memeras anggur, lalu gurakan beliau si apuy, andak beliau si huang panci. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tiba-tiba masuk ke rumahku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini suami beliau. Ummu Salamah, Sayyidatuna Ummu Salamah itu adalah salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika yaku ikon Sayyidatuna Ummu Salamah mahawi anggur inggurakan ku siwang panci, lalu tiba-tiba tame marahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu panci itu lagi menggurak, isiana rebusan perasan anggur teh nang biasa hawi lu akan khamar, dan macam itu cak ulun mau khamar. Lalu insek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikon Rasulullah, ma hadza ya Umma Salamah, etun ikon Rasulullah, etun wahai Ummu Salamah. Lalu kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ini aku sedang membuatkan perasan anggur ini untuk dijadikan obat untuk anak perempuan yang sakit. Jadi akan obat itu nanang hawi khamar tu tak kareh teh hendak injadian obat wahai Rasulullah, kata Sayyidatuna Ummu Salamah. Lalu kiwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, beliau bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala, lam yaj'al shifaa ummati, tidak menjadikan kesembuhan umatku fima harrama alaiha, pada sesuatu yang ia haramkan bagi mereka. Jadi kiwan Nabi midain obat teh pada sesuatu nang iharaman ya Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi nang menyampaikan maraita. Ketika Sayyidatuna Ummu Salamah hendak mau obat anak perempuan beliau dengan khamar, kiwan Nabi, Allah tidak menjadikan obat pada sesuatu yang diharamkan. Tidak mungkin ini kiwan Rasulullah sesuatu nang haram kawa menjadi obat akan penyakit. Dan itu redaksi ya umum, pun berarti pun tidak hanya khamar mah, sesuatu
nang lain nang haram ikuan Nabi Allah mida mahawi kesembuhan pada sesuatu nang haram teh. Kan gitu-gitu obat kita. Gitu-gitu obat kita. Percaya dengan Nabi kah? Percaya dengan penelitian-penelitian uluh teh. Nabi berceruman sewang hadis tun Allah tidak menjadikan obat bagi umatku pada yang ia haramkan atas mereka. Pokoknya bila ia haram tidak mungkinin kawa jadi obat ke Rasulullah. Berarti obat kalau ada babui sewang diharapkan jadi obatin. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dzikru ahadits mutafarriqatin ruwiyat fil khamri. Menyebutkan tentang hadis-hadis yang diriwayatkan tentang khamar. Min dzalika, di antara hadis teh ikhwan beliau ma dzakarahu Abu Nuaim fil Hilyah, yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Nuaim di dalam Hilyatul Awliya an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Sayyiduna Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam binabidhin fi jarratin lahu nashisun faqal. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan minuman yang terbuat dari anggur di dalam sebuah wadah, dan minumnya itu masih ada suara api menggurak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, idribu bihadzal ha'id. Kepada beliau, tumpahkan minuman ini ke dinding. Jadi nyoh Nabi menganai, fa inna hadza syurbu man la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Karena minuman ini kata Rasulullah adalah minuman orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Itu ente tidak minuman uluh beriman ini kata Rasulullah, minuman uluh nang tidak beriman kepada Allah nganan. Jadi ketika ada uluh mengimpit para nabi minuman yang terbuat dari anggur khamar tena, kata Rasulullah nganan binepean bi. Itu ente lain minuman uluh berimanen. Jadi tidak cucukan berarti uluh beriman meminum minuman yang semacam itu. Maka kalau kita merasa beriman kepada Allah, merasa beriman kepada hari akhir, kepada hari kiamat, maka kita tidak pantas, tidak layak untuk meminum minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin ijtama'u ala muskarin fid dunya illa jama'ahumullahu finnar. Tidaklah suatu kaum berkumpul di atas meja khamar, di atas meja minuman keras. Kan biasa uluh mihop-mihop teh kumpul meja bundar, si hunjun meja teh arek minuman yang memabukkan. Elen kumpul minum-minum sama-sama nelen maihop memabukkan. Ikhwan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah sekelompok orang berkumpul kemudian mengelilingi meja minuman keras dan mereka meminum minuman keras itu, mereka berkumpulnya di dunia, illa jama'ahumullahu finnar, kecuali mereka yang tadi pernah kumpul-kumpul di dunia meminum minuman keras itu nanti juga akan Allah kumpulkan di dalam neraka. Kumpul sesama nelen cak aweh kawal batuh pigi maihup minuman keras, insyaallah tu kumpul jangan deh. Tu kumpul si huang neraka Allah Subhanahu wa taala. Kekawalan nang maihup deh. Fayuqbilu ba'dhum 'ala ba'dhin yatalawamun yaqulu ahaduhum lil akhar ya fulan la jazakallahu 'anni khairan fa anta alladhi awradtani hadzal mawrid wa yaqulu lahu al akhar mithla dhalik. Lalu ketika elen teh kumpul kareh si neraka, elen saling berbincang. Sama si dunia kan saling berbincang ya, reramian, asik-asikan. Kareh kicak. Ketika elen nang ketika si dunia kumpul-kumpul meminum sesuatu yang memabukkan itu, nanti di hari kiamat mereka akan dikumpulkan oleh Allah di dalam neraka dan saling berbincang satu sama lain. Cuman saling berbincang saling mencela, saling menyalahkan. Ikwan ngeiji ikau pang bihin gara-gara ikau membahum ya kumehop. Nang lain mengucapkan macam itu aja, mencela kawala, mencela kawala masing-masing. Beda guna ya, saling mencela ketika jadi sama-sama kumpul sehuang nerakan Allah Subhanahu wa taala.
Wa jaa'a 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kikuan Rasulullah, man syaribal khamra fid dunya, barang siapa yang mengkonsumsi minuman keras ketika di dunia, saqahullahu min sammil asawidah syarbatan yatasaqatu lahmu wajhihi fil ina qabla an yashrabaha, maka nanti pada hari kiamat orang yang pernah mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan itu di dunia akan Allah beri minum dari racun binatang berbisa. Allah beri minum dari racun binatang yang berbisa satu kali minum. Jadi berapa kali pergi ya mihup si dunia, berapa tegok ya pergi menegok minuman yang haram, khamar, minuman keras, maka kareh inyurungan ya Allah sebanyak eteja dari racun-racun hewan-hewan yang berbisa pada hari kiamat. Dan saking mengeri ya kikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, racun binatang berbisa nang kareh inyurungan ya Allah bagi uluh nang pigi maihup minuman keras ente, yatasaqatu lahmu wajhihi fil ina, daging bau yaitu sebelum ia maihup hanya menahadep ketika ia menahadep minuman yang inyurungan Allah dari racun binatang berbisa teh, daging bau yaitu bekepak beduruh marahuang galas teh. Ayo ngeri, racun binatang sedunia hendak ada yang sampai bekepak daging badan, paling bebiru-biru bebilem-bilem badan mati itu bian hanyar memanga kikuan Rasulullah, daging bau ya beduruh marak huang galas, marak huang wadah, marak huang bejana teh sebelum ia maihupah. Bayangkan kehampir kalau sampai maihup racun teh, hanyar memanga agin tokep bau ya dengan racun teh sampai bekepak daging bau gara-gara saking dahsyata racun binatang berbisa teh. Lalu kikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza syaribaha, apabila dia meminumnya, andauna hanyar menggite mah daging bau ya bekepak. Apabila dia meminumnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaqata lahmuhu wa jilduhu yata'adza bihi ahlun nar, maka dagingnya mida sekedar daging bau ya mah seberataan badai itu kan meihup teh tambus marah seluruh tubuh marah tanaya, maka daging badai ya kikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan bekepak wajil duhu, begitu juga kulit-kulitnya ngeri bebanaran tuh, wisan binatang enang macam itu menggite sampai daging bau bekepak. Kemudian apabila ihup seluruh tubuh itu dagingnya dan kulit-kulitnya bekepak. Dan yang lebih mengerikan hindai, ternyata dari daging-daging dan kulit-kulit nang begitu pada badan lu nang mihup patena, ya ta'adza bihi ahlun nar, penghuni neraka, penduduk neraka teh merasa terganggu dengan kekepakan daging badaya, kekepakan daging bau ya daging badaya kulitah, artinya seketika membusuk. Dan penghuni neraka yang lain merasa terganggu dengan ete. Allahu akbar, mengerikan bebanaran wisa. Dan ete balasan akan uluh nang si dunia pigi mengkonsumsi sesuatu nang memabukkan walau sekali ihup, maka sekali ihup cakareh si akhirat ia mendapatkan balasan akan mengkonsumsi wisan binatang tuh, wal iyadu billah. Kemudian kikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa syaribuha, ketahuilah orang yang meminum khamar, wa asiruha, orang yang memerasnya, uluh nang memproduksi, wa mu'tasiruha, yang minta diperaskan, wa hamiluha, orang yang membawanya, wal mahmulatu ilaiha, orang yang dibawakan kepadanya sesuatu yang memabukkan ini, wa akilu thamaniha, dan orang yang memakan hasil penjualannya, kuman regaya, anak sawe uluh nang berjualah berarti nang beda tahu-tahuin si huma, cuman ia menengah nafkah dari hasil berjualan sesuatu yang memabukkan. Kikuan Rasulullah, syuraka fi ithmiha, mereka semua itu sama-sama mendapatkan dosanya. Ayo haluli ini Rasulullah menyampaikan, kalau anda kan jelas dilaknat oleh Allah, dan itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad, mereka semuanya itu sama-sama mendapatkan dosa terkait khamar ini. Kemudian ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
la yaqbalullahu minhum salatan wala sauman wala hajjan hatta yatubu. Mereka semua tadi uluh nang meiho pa nang memproduksi nang belaku perasan, kemudian nang meintaya nang laku intanan nang kuman regaya ete seberataan ngikon Nabi Muhammad tidak diterima oleh Allah salat mereka, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasan mereka, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala haji mereka. Jadi haji merupakan duita kulehan berjual sesuatu yang memabukkan. Ingat haji rupa biasanya itu harapan cabang. Cuman nang itu rupa are untung imbita haji tidak diterima gitu kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang amidain nerima ya Allahin, puasa ya amidain nerima ya Allahin, haji ya amidain nerima ya Allahin, hatta yatubu sampai mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in matu qabla taubah kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahum bikulli jur'atin syaribuha fid dunya min sadidi jahannam. Apabila mereka mati sebelum bertaubat, maka pasti Allah akan memberikan minum setiap satu tegukan dari khamar yang mereka minum di dunia itu dari nanah-nanah di dalam neraka jahannam. Maihup nanah iji kategok khamar si dunia, iji kategok nanah si huang neraka jahannam. Awe sanggup. Kemudian ikut Rasulullah, ala wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Ketahuilah, setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap khamar itu haram hukumnya. Artinya EN pun nang memabukkan. Tidak hanya minuman keras mah, EN pun nang memabukkan, maka ete araya khamar ikut Nabi Muhammad dan seberataan khamar hukumah haram. Artinya seberataan yang memabukkan hukumah haram dan bala saya kekurang lebih khamar cak sama apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehuang beberapa hadis nang pigi nyampaian itah dan nyampaian itah malemtun wal iyadu billah. Mudah-mudahan itah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa nang macam itu dan tidak mendapatkan siksa nang macam itu, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.